Shalom, salam jumpa kembali di dalam kasih Kristus. Saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang kepastian pengampunan. Di dalam Kristus ada kepastian pengampunan. Bukan mudah-mudahan. Karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 mulai. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudaraku, semua manusia telah berdosa tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Dan oleh dosa itu putus hubungan dengan Tuhan. Mati. Itu firman Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan ini. Sebab ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Dan mereka lebih memperturutkan keinginan mereka daripada perintah Tuhan. Mereka memakan buah pengertian yang baik dan yang buruk. Mereka memakannya, lalu kemuliaan Tuhan hilang. Putus hubungan. Mereka mati secara rohani. Mati secara hubungan. Putus hubungan dengan Tuhan. Upah dosa adalah kematian. Semua manusia telah mati karena kita semua adalah turunan dari Adam. Kalau dulu untuk pengampunan dosa, Tuhan berikan perintah untuk memotong domba. Orang berdosa membawa domba kepada imam, dan orang berdosa itu tumpang tangan kepada domba tersebut, dan imam yang memotong domba itu. Yang artinya orang berdosa ini yang seharusnya menjadi mati karena dosanya, tetapi digantikan oleh domba itu. Kita tahu Yesus adalah domba Allah. Itu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang pertama ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita tahu, saudaraku, ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan membuat ada 10 tulah. Dan tulah yang ke-10, kematian para anak sulung dan manusia dan binatang. Tuhan berkata, malam ini akan ada kematian besar di Mesir, dan Tuhan perintahkan supaya orang-orang Israel diolesi darah domba di ambang pintunya. Darah domba di ambang pintu. Dan ketika malam itu malaikat maut lewat, malaikat maut melihat darah ada di ambang pintu, maka selamatlah seisi rumah itu. Dan darah yang tidak ada di ambang pintu
terjadi kematian. Dan itulah kematian besar. Setiap keluarga yang tidak diolesi darah, di sana ada kematian anak sulung, baik manusia maupun binatang. Dan setelah itu Firaun mengizinkan Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 mulai. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Untuk menghampiri Tuhan di dalam perjanjian lama perlu ada korban. Perlu ada korban, yaitu domba atau lembu. Nah, dengan korban itu, darahnya itu menyucikan dosa mereka, sehingga patutlah bangsa itu untuk datang kepada Tuhan. Yesus Kristus telah membawa darahnya sendiri. Kalau darah anak lembu jantan dan domba jantan tersebut berkuasa melayakkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan, betapa lebih berkuasanya darah Kristus. Kalau dulu para imam melakukan itu sekali dalam setahun, tetapi Yesus melakukan sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya. Darahnya sendiri yang menyucikan kita, membasuh kita, sehingga kita patut untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau dulu domba merupakan penghapus dosa, sekarang di dalam Yesus Kristus bukan korban lagi. Dia tidak membutuhkan korban domba atau korban lembu atau korban apapun, karena Kristus telah membawa darahnya sendiri, membawa dirinya sendiri menjadi korban sebagai ganti domba, mewakili seluruh, untuk menggantikan seluruh domba. Domba Allah yang tidak bercacat celah menjadi korban untuk penghapus dosa dunia ini.
Dia membawa darahnya sendiri. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi di dalam Kristus tidak perlu lagi ada korban-korban karena dosa. Tidak ada lagi korban pembasuh dosa. Tidak ada lagi korban penyucian dosa. Sebab Kristus telah menjadi korban. Dan saat ini untuk pengampunan dosa adalah pengakuan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1, kita telah baca ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya di sini adalah mengaku. Mengaku. Dosa kita harus kita akukan kepada Tuhan. Dosa apapun itu harus mengaku. Kalau kita berdosa terhadap istri harus mengaku. Berdosa kepada suami harus mengaku. Dan jika kita mengaku, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tanpa pengakuan tidak ada pengampunan. Jangan katakan dia suamiku, dia istriku, aku akrab dengan dia. Keakraban itu baik, tetapi keakraban bukan untuk pengampunan. Mengaku itu satu-satunya jalan untuk diampuni. Kalau dulu pengampunan itu harus ada korban, Yesus telah menjadi korban. Dan sekarang ini tidak perlu lagi korban apapun, cukup kita mengaku. Akukan dosamu kepada Tuhan, akukan dosamu kepada saudaramu, akukan dosamu kepada siapa engkau berdosa. Mengaku. Dengan kita mengaku, pengampunan termeterai. Dengan kita mengaku, Ia setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan jika kita sudah mengaku, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita itu lagi. Ini ada di dalam firman Tuhan Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, bukan oleh karena kamu, tetapi oleh karena Tuhan sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan mengampuni dosa kita. Jika kita mengaku, Ia menyucikan, Ia membasuh kita dari segala kejahatan dan dari segala dosa kita. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya ini, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita itu lagi. Yesaya 1 ayat 18 berkata, mari baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sejahat apapun, sebesar apapun dosa kita, sejahat apapun kita, seberapa banyak pun dosa kita,
jika kita datang dan mengakukannya kepada Kristus. Jika kita mengakukannya kepada saudara kita yang kepadanya kita berdosa, darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus membasuh kita. Sekalipun dosa itu merah, akan putih seperti salju. Kuasa darah Yesus selalu cukup menyucikan segala dosa kita. Bagi Dia, tidak ada dosa yang terlalu besar. Bagi Dia tidak ada kejahatan yang terlalu besar. Kuncinya, datang mengakukan dosa itu kepadanya. Ia setia dan adil. Ia menyucikan kita. Ia mengampuni kita dari segala kejahatan dan dari segala dosa kita. Bahkan Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita itu lagi. Saudaraku, kalau Tuhan sendiri berkemurahan mengampuni dosa kita, berkemurahan menyucikan kita dan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi, mari belajarlah untuk tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Mari berkemurahanlah mengampuni dosa saudaramu dan tidak mengingat-ingat dosa saudaramu lagi. Firman Tuhan katakan, jika engkau katakan dosa orang itu masih ada, dosanya tetap ada. Jika engkau berkata dosanya diampuni, engkau mengampuni dia, maka Tuhan akan mengampuni orang tersebut. Saudaraku, betapa luar biasanya pengorbanan darah Kristus memberikan kemudahan, kemurahan, pertolongan untuk kita yang percaya kepada Dia. Kita tidak lagi mati oleh karena dosa kita. Kita tidak lagi mati oleh karena kejahatan kita. Karena upahnya telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Dan dosa kita dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Darahnya itu berkuasa menyucikan kita. Dikatakan tadi dalam firman-Nya, kalau darah anak domba dan lembu sapi yang menjadi pembebas bagi Israel di tanah Mesir, betapa berkuasanya, betapa lebih berkuasanya darah domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bernoda dan tidak berdosa, menyucikan kita dari segala kejahatan kita, membasuh kita dari segala dosa kita. Saudaraku, Tuhan tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Mari belajarlah untuk tidak mengingat dosa saudara. Ini firman Tuhan. Jangan ragukan firman Tuhan. Raja Daud terhadap firman Tuhan, dia berkata, ya dan amin. Setiap aku menemukan firman-Mu, aku menikmatinya. Itu kata Raja Daud. Dan terhadap firman Tuhan, jangan pernah kita ragu. Jangan pernah bimbang terhadap firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dia tidak pernah salah. Dia tidak membutuhkan penasehat karena dia pernah salah. Dia adalah Allah yang ya dan amin. Ya terhadap segala firman-Nya. Amin terhadap segala janjinya. Saudaraku, aminkan firman Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah bimbang terhadap firman Tuhan. Kalau saudara bimbang, kalau saudara meragukan firman Tuhan, itu bukan menghormati Tuhan. Sama halnya kalau kita meragukan perkataan pendeta kita, meragukan perkataan orang tua kita, meragukan perkataan pemimpin kita, meragukan
perkataan yang kita hormati, kalau kita meragukannya, itu tanda kita tidak menghormati mereka. Demikian dengan firman Tuhan. Kalau kita meragukan firman Tuhan, itu tanda kita tidak menghormati Tuhan. Terhadap firman Tuhan kita harus ya dan amin. Pasti. Pasti. Jika kita mengakukan dosa kita, pasti Dia menyucikan kita dan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Mengakulah kepada Kristus, kepada saudaramu, kepada siapa engkau berdosa. Mengakulah kepadanya. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus membasuh, darah Yesus membersihkanmu dari segala dosamu. Maka engkau kudus, layak, patut beribadah kepada Bapa di surga dan menjadi sahabat Kristus. Itulah firman Tuhan yang memastikan pengampunan dosa di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.